Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Pak Dede Chandra dalam video pembelajaran tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Masih tentang tokoh dan penemuan. Anak-anak, Pak Dede mengingatkan, sebelum kita melakukan pembelajaran, tolong disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Karena selama kalian menonton video pembelajaran ini, tentunya ada hal-hal yang perlu dicatat. Anak-anak, mari kita mulai kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah pandemi COVID-19. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di dalam hati ya berdoanya. Berdoa Pak Dede persilahkan. Selesai. Nah, Nana, Pak Dede tidak bosan-bosan mengingatkan kita harus selalu semangat dalam belajar dalam situasi dan kondisi apapun. Karena ketika kita berhenti belajar, maka sesungguhnya kita telah menyia-nyiakan waktu yang kita miliki, sementara dunia ini terus mengalami perubahan. Sehingga ketika kita berhenti belajar, maka pasti akan digilas oleh perubahan. Jadi, tetap semangat untuk belajar ya. Nah, anak-anak, Pak Dede ingin menginformasikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan sistematis. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh menggunakan hak dengan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat secara rinci. Nah, Nana, tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Siapa? Ya betul, masih ingat ya, yaitu Thomas Alva Edison. Bagaimana ia menemukannya? Kalian tahu? Nah, tentu penasaran kan? Kalau kalian penasaran, terus tonton video ini sampai selesai ya. Terus sikap apa yang harus kita contoh darinya? Nah, ini juga akan dipaparkan di slide berikutnya. Jadi, pastikan kalian menyelesaikan video pembelajaran ini sampai tuntas. Nah, ini anak-anak, Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Mari kita baca bersama-sama. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio, pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun,
Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, anak-anak, mari kita tentukan apa topik masalah pada paragraf yang pertama. Apa yang dibahas pada teks di atas, teks paragraf yang pertama? Ayo, masih ingat tadi? Iya, betul. Jawabannya adalah penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Berikutnya, paragraf yang kedua. Dalam teks eksplanasi ilmiah kan berupa deret penjelas. Pertanyaannya, siapakah Thomas Alva Edison? Betul, Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu pijar. Nah, berikutnya di paragraf yang ketiga masih tentang deret penjelas, anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Apa jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah dengan membaca literatur, melakukan percobaan, dan mengembangkan penemuan. Jadi begitulah Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Karena banyak membaca, kemudian banyak melakukan percobaan, dan dia mengembangkan penemuan. Berikutnya anak-anak di paragraf yang keempat, berupa kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Pertanyaannya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Kira-kira apa ya jawabannya? Iya, betul, jawabannya adalah Thomas Alva Edison memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan sikap pantang menyerah. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika kita gagal? Nah, tentunya kamu bisa mencontoh semangat Thomas Alva Edison yang tidak pernah menyerah, walaupun sering mengalami kegagalan. Bila mengalami kesulitan, kamu bisa bertanya pada guru, keluarga, atau teman. Nah, kali ini Pak Dede ingin mengajak kalian, ayo belajar hak dan tanggung jawab. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Ayo, coba kalian lihat gambar Siti ya, sedang belajar di malam hari menggunakan lampu belajarnya. Mari kita baca bersama-sama ya. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19.00 sampai 20.00, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan.
Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, kali ini Pak Dede ingin mengajak kalian, ayo kita bertanya jawab berdasarkan teks bacaan tentang Siti dan adiknya tadi. Adakah yang masih ingat? Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Iya, betul. Jawabannya adalah hak menggunakan barang-barang pemberian orang tua, yaitu lampu belajar. Pertanyaan yang kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Iya, betul jawabannya ya. Kalian masih ingat? Jawabannya sama dengan Siti, yaitu hak menggunakan barang-barang pemberian orang tua berupa lampu belajar. Coba, bagaimana dengan pertanyaan yang ketiga? Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ini juga jawabannya benar ya. Ya, Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab. Sekarang coba yang keempat. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Wah, cepat sekali menjawabnya. Jawabannya benar. Adiknya Siti tidak menggunakan haknya dengan tanggung jawab. Sekarang pertanyaan yang kelima. Apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Apa manfaatnya? Iya, betul ya. Barang-barang menjadi tidak mudah rusak, sehingga kita dapat memanfaatkannya dalam waktu yang lama. Itulah manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab. Sebagaimana Siti ya, telah menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab. Nah, orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut, menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Jadi, siapkah kita untuk bertanggung jawab dalam menggunakan hak-hak kita? Tentunya siap ya. Oke, Pak Dede yakin kalian termasuk anak-anak yang menggunakan hak dengan penuh tanggung jawab, insya Allah. Wah, tidak terasa anak-anak. Kita sudah selesai nih pembelajaran pada tema 3 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Nah, kali ini Pak Dede ingin mengajak kalian untuk merenungkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini dan apa pula manfaatnya. Yo, ada yang masih ingat? Iya, betul ya. Yang pertama, tadi kita telah belajar tentang teks eksplanasi ilmiah, yaitu penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Kita sudah mengidentifikasi setiap paragraf apa isinya, dimulai dari topik masalah, ada di paragraf yang pertama, kemudian ada apa lagi? Iya, betul, ada deret penjelas di paragraf kedua dan ketiga. Lalu paragraf yang keempat apa isinya? Yo, masih ingat?
Iya betul, isinya adalah kesimpulan atau pendapat penulis. Lalu kita sudah belajar apa lagi tadi ya? Selain tentang teks eksplanasi ilmiah. Iya betul, kita tadi sudah belajar tentang hak dan tanggung jawab melalui kisah Siti dan adiknya. Kemudian apa ya manfaatnya? Manfaatnya tentu kita bisa mengidentifikasi masing-masing isi dari tiap paragraf teks eksplanasi ilmiah. Itu manfaat yang pertama. Kira-kira manfaat berikutnya apa, yo? Ya betul, kita jadi tahu contoh menggunakan hak dengan penuh tanggung jawab. Dan kita juga tahu apa manfaatnya. Kita menggunakan hak dengan penuh tanggung jawab. Nah, mudah-mudahan melalui pembelajaran kita kali ini, Pak Dede berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menggunakan hak dengan penuh tanggung jawab. Nah, Pak Dede mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita menutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa. Doanya di dalam hati, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Nah, Pak Dede mohon undur diri, tetapi Pak Dede ingatkan, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Tentunya bagi yang belum subscribe. Tapi yang sudah subscribe, cukup dengan like, share, dan komen. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat. Dan Pak Dede mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat berjumpa kembali di video-video pembelajaran berikutnya. Pak Dede mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.